Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita bersama dalam acara rutinitas kita, yaitu acara dialog hari Sabtu ini. Mudah-mudahan dengan kita berkumpul seperti ini, mudah-mudahan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala dihapus dan diganti dengan pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Ya ikhwan rahimakumullah, di dalam pertemuan kali ini saya dan rekan saya akan membawakan tema tentang sabar. Nah, kita hidup di dunia ini pasti pernah dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala atau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarati wa basyiris sabirin. Dan kalian semua, kita ini pasti akan aku uji, kata Allah Subhanahu wa taala. Dari apa? Dari rasa takut, dari kelaparan, dari kekurangan harta, wal anfusi, dari kematian, wath thamarat, dari kekurangan makanan, wa basyiris sabirin, maka berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, kita ini sebagai orang Islam sangat enak sekali. Nah, kenapa? Kita kalau diberikan suatu ujian atau cobaan, lalu kita ini sabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang besar, atau dosa-dosa kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam sabar ini ada 3 bagian. Nah, yang pertama yaitu sabar tatkala terkena musibah. Nah, musibahnya Allah Subhanahu wa taala ini banyak sekali. Seperti apa? Yang sering kita alami yaitu mengalami rasa sakit. Nah, misalnya kita ditimpa penyakit panas misalnya, atau kita diberikan penyakit pusing atau yang lain sebagainya. Nah, itu semua bisa menyebabkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hadis itu disebutkan kalau seorang mukmin itu misalnya ditimpa suatu penyakit atau dia ditimpa suatu kesumpekan, walaupun misalnya dia terkena duri sekalipun, lalu dia sabar, maka itu bisa menyebabkan ampunannya Allah Subhanahu wa taala turun. Maka itu bisa menyebabkan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, sebaliknya kalau dia ini diberikan sakit, lantas dia ini mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, marah-marah. Apalagi sampai dia ini berobatnya ke dukun misalnya, gak ada yang bisa menyembuhkan, ke dokter gak bisa misalnya, lalu dia ke dukun, naudzubillah min dzalik, malah bukan mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa taala, maka malah dia mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Nah, ada juga lagi di antara sabar terkena musibah ini. Seperti apa? Yang pasti kita alami yaitu ditinggal oleh saudara kita atau keluarga kita yang kita cintai. Nah, itu juga termasuk cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita ini misalnya ada keluarga atau ayah kita atau ibu kita atau famili kita yang meninggal dunia, maka
harus kita maklumi, harus kita sabar. Karena segala sesuatu itu pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa itu akan mati pasti, merasakan kematian. Nah, kalau kita ini misalnya dicoba seperti itu, lantas kita sabar, maka balasannya yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Mali 'abdil mu'mini indi jazaa'un idza qabadtu safiyahu min ahli dunya tsumma ihtasabahu ilal jannah." Tidaklah seorang hambaku yang mukmin terus aku cabut kekasihnya, lalu dia mengharapkan ridhoku, tsumma ihtasabahu ilal jannah, maka balasannya yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kalau kita sabar tatkala kekasih kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebaliknya, kalau kita ini misalnya diuji seperti itu, jangan sampai kita ini menangis seperti tangisannya orang jahiliyah, menggurung-gurung misalnya, atau dia merobek-robek bajunya, ataupun dia menampar pipinya. Ini tidak boleh, diharamkan oleh Rasulullah SAW. Ini termasuk perkara jahiliyah. Dia sudah tidak mendapatkan surga, malah dia mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu diantara sabar terkena musibah. Nah, banyak lagi musibah-musibah yang lain. Misalnya dagangan kita tidak laris, misalnya, itu juga termasuk cobaan. Nah, itu yang pertama, sabar ketika menghadapi musibah atau ujian. Nah, yang kedua yaitu sabar tatkala melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ini sebagai umat Islam ya harus sabar menjalani perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala dan larangan-larangannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan kita sabar, dengan kita mengerjakan semua perkara itu, kita bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, misalnya kita ini di waktu subuh. Nah, kan di waktu subuh ini kan udaranya sangat dingin, terus ngantuk. Apalagi misalnya di daerah Batu, yang mana di sana daerah pegunungan, banyak tumbuh-tumbuhan di sekitar sana. Nah, kita itu harus sabar menghadapi segala ujian itu. Nah, dengan kita sabar seperti itu, maka niscaya kita akan mendapatkan balasan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, juga ada lagi. Nah, misalnya ketika di bulan Ramadan, alhamdulillah kita habis ini akan menjumpai yang namanya bulan Ramadan. Nah, ya kita harus sabar pula. Sabar berpuasa, sabar melakukan puasa, sabar menahan supaya kita tidak makan dan minum, misalnya sabar supaya tidak merokok ketika puasa. Nah, kita itu harus sabar terhadap semua itu. Nah, dengan kita sabar, maka insya Allah kita di bulan Ramadan itu kita akan mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada juga lagi sabar menahan maksiat. Nah, apa itu? Nah, misalnya kita di bulan Ramadan, kita puasa. Nah, kan kalau di bulan Ramadan terus dia makan, minum sengaja, itu kan termasuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu semua harus kita tahan. Supaya apa? Supaya kita tidak mendapatkan kemurkaannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu di bulan Ramadan terus dia mengkontori bulan suci Ramadan tersebut, maka bisa-bisa dia tidak akan mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa taala, melainkan dia akan mendapatkan kemurkaannya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Maka gunakanlah di dalam bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya.
kita gunakan, kita maksimalkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita puasa, kita mengerjakan amal-amalan yang baik, membaca Al-Qur'an, berzikir. Nah, dengan seperti itu kita insya Allah keluar dari bulan Ramadan, kita akan mendapatkan pahala yang besar, mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Ya ikhwan rahimakumullah. Misalnya kita jalan-jalan di pasar misalnya, mau beli sesuatu makanan misalnya, terus kita jalan, terus ada orang yang meludahi kita, wis gak kenal sopo dee, moro-moro itu nih kita meludahi kita. Nah, apakah kita bisa sabar seperti itu? Pasti ya, sudah kita tempilingi, sudah kita hajar pasti kalau kita. Nah, tapi Nabi Muhammad SAW beliau saking sabarnya seperti itu. Ya ikhwan rahimakumullah, mudah-mudahan yang semua yang saya sampaikan ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, khususnya bagi saya sendiri. Kalau ada tutur kata yang salah atau penyampaian saya yang kurang pas, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hada minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Meneruskan prolog dari rekan saya tadi, masih membahas tentang sabar. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hidup pada zaman yang mana kebanyakan manusia pada saat ini iman mereka gampang koyak, iman mereka gampang naik turun tergantung kondisi ekonomi mereka. Yang mana tatkala kondisi ekonomi mereka sedang bagus, keimanan mereka atau kualitas ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala akan turun. Yang mana maksudnya ialah tatkala ekonomi mereka bagus, rezeki mereka lancar-lancar saja, keluarga mereka sehat-sehat semua, bahkan musibah, cobaan atau bala tidak ada yang menimpanya, maka kualitas ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala akan turun, yaitu dia akan lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan melupakan akan hak-hak Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, dan dia juga akan lupa apa tugas-tugas dia sebagai hamba. Dan akan tapi tatkala ia ekonominya sedang terpuruk, maka iman mereka atau kualitas takwa dia kepada Allah Subhanahu wa taala akan naik. Yang mana maksudnya ialah tatkala ekonomi mereka sedang terpuruk atau mereka sedang diuji oleh ekonomi mereka, keluarga mereka sedang sakit-sakit semua, ataupun musibah, ujian, cobaan sering menimpanya, niscaya kualitas takwa dia kepada Allah Subhanahu wa taala akan naik. Mulai pagi sampai siang, sore sampai malam, dia tidak akan lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan perintah yang bernilai wajib, ia bahkan akan melaksanakan yang ibadah-ibadah yang bernilai sunnah pun akan ia laksanakan. Dan adapun kondisi seperti ini, itu persis bagaimana yang dikatakan oleh para ulama kita, disebutkan di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah. Para ulama pernah mengatakan, ahlu hadzal zaman sabruhum qalil wa zamanuhum yakfi la sabril kasir, wal awwalun sabruhum kasir wa zamanuhum yakfi ila sabril qalil. Yang mana artinya ialah ahlu hadzal zaman, manusia pada zaman ini kesabaran mereka itu sedikit, wa zamanuhum, dan akan tapi padahal zaman mereka itu membutuhkan kepada kesabaran yang ekstra. Yang mana maksudnya ialah, contoh misalkan ada seorang muslim yang mau melaksanakan sholat misalnya, yang mau melaksanakan sholat, akan tapi ketika ia mau melaksanakan sholat, ia melihat di daerahnya atau di sekitarnya
banyak orang-orang yang tidak melaksanakan sholat, sehingga ia mau melaksanakan sholat itu berat. Ataupun ia mau melaksanakan sholat, ia berat dengan HP-nya, ia berat dengan gamenya, ia berat dengan filmnya ataupun sinetronnya, sehingga ketika ia mau melaksanakannya, ia berat untuk meninggalkan itu semua, akhirnya tidak jadi untuk melaksanakannya. Itu yang dimaksud dari perkataan tadi. Dan adapun al-awwalun ialah ulama kita yang terdahulu, yaitu para salafun salihun. Sabruhum kasir, kesabaran mereka itu sangatlah banyak. Padahal zamanhum yakfi ila sabri qalil. Padahal zaman mereka itu, para ulama-ulama terdahulu, membutuhkan kesabaran yang sedikit saja. Kan pada zaman dahulu juga tidak ada yang namanya seperti televisi ataupun handphone dan lain sebagainya, yang mana semua perkara ini dapat membuat kita berat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi kewajiban kita sebagai seorang mukmin yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan qada-qadarnya. Terlebih lagi kita kan aswaja, bukan qadariyah ataupun jabariyah, yaitu untuk senantiasa mengimani atau meyakini bahwasannya semua ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang mana untuk senantiasa mengimani atau meyakini bahwasannya semua ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, di balik semua itu pasti ada ibrah atau pelajaran yang dapat kita ambil. Contoh, misalkan ada seorang mukmin yang mengeluh kepada Allah, "Ya Allah, mengapa rizkiku kok masih seret-seret saja? Padahal aku sholat tidak pernah aku tinggalkan, zakat selalu aku tunaikan, puasa juga aku selalu laksanakan, tidak pernah ada yang bolong. Akan tapi mengapa ya Allah rezekiku kok masih seret-seret saja?" Berbeda dengan orang-orang kafir di luar sana, yang mana jangankan mereka melaksanakan sholat, jangankan mereka zakat, jangankan mereka berpuasa, mengimanimu saja dia tidak ya Allah. Akan tapi mengapa rezeki mereka kok lancar-lancar saja, berbeda dengan aku yang taat, patuh kepadamu, mengapa rezekiku kok masih seret-seret saja? Lantas apa hikmah yang dapat kita ambil dari peristiwa yang barusan ini? Peristiwa barusan ini, pelajaran yang dapat kita ambil ialah berdasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW. Qala Rasulullah SAW, "Idza aradallahu bi 'abdi khairan ajjala lahul uquba fid dunya. Wa idza aradallahu bi 'abdihi syarran amsaka anhu hatta yuafi bihi yaumal qiyamah." Yang mana artinya, apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kepada seorang hamba itu kebaikan, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mempercepat siksaan atau balasan atas kesalahan-kesalahannya di dunia. Dan berbeda dengan apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kepada seorang hamba itu keburukan atau kejelekan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menahan untuk mengazab atau membalas atas kesalahan-kesalahan orang tadi di dunia. Niscaya tatkala nanti yaumul qiyamah, ia akan mempertanggungjawabkan atas kesalahan-kesalahan yang ia perbuat di dunia tadi. Maka dari itu kita sebagai seorang mukmin harus senantiasa meyakini, harus senantiasa berhusnudzon atas semua yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara menyikapi orang-orang seperti tadi, atau ketika kita melihat non-muslim yang mana mereka itu kok kaya-kaya, padahal mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita saja sebagai orang yang
beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kok tidak kaya. Kenapa? Cara menyikapinya yaitu dengan tadi. Karena kita itu alhamdulillah, kita itu termasuk hamba yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan. Dan orang-orang yang tadi ataupun orang-orang kafir non muslim yang kaya-kaya itu hanyalah mereka itu sedang diistidraj oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka itu merasa aman-aman saja, sehingga nanti pada hari kiamat mereka akan kaget dengan apa ini, dengan azab, dengan balasan yang Allah limpahkan kepadanya. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, janganlah menyifati seorang muslim itu tidak bisa marah. Seorang muslim yang sejati itu sifatnya ialah sabar. Bahkan Rasulullah SAW pun pernah bersabda, al-muslimu sari'ul ghadab sari'ur ridho, yang mana artinya seorang muslim ialah seorang yang cepat marah akan tapi cepat ridhonya. Karena itu apabila ada seseorang ataupun saudara kita, famili kita ataupun teman kita yang telah melakukan kesalahan kepada kita, sebaiknya bagi kita itu untuk langsung memaafkannya, untuk cepat dalam masalah ridho atau memaafkan atas kesalahan orang yang telah diberikan kepada kita. Itu baru seorang muslim yang sejati menurut Rasulullah SAW. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Apabila ada tutur kata yang kurang mengenakan di telinga antum-antum semua, mohon maaf sebesar-besarnya. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.